Di video kali ini kita akan melihat sebuah film yang rilis pada tahun 2014. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang berkisah tentang seorang anak bernama Colton Burpo, di mana ia pergi ke surga dan melihat banyak hal menakjubkan di sana. Salah satunya ketika ia melihat wajah Tuhan, yang mana wajah tersebut sama persis dengan lukisan seorang gadis bernama Akiane yang juga mengalami penglihatan tentang surga. Oke, langsung saja kita saksikan alur cerita dari film Heaven is for Real. Adegan film ini bermula pada seorang pria yang bernama Todd yang terlihat sedang memperbaiki pintu garasi. Setelah itu Todd kemudian segera pergi dengan mengendarai mobil dan menuju ke sebuah tempat pemakaman untuk meletakkan bunga. Sore harinya nampak istri Todd yang bernama Sonia sedang melatih paduan suara di rumahnya. Beberapa saat kemudian terlihat Todd sudah pulang ke rumahnya dan ia langsung turun dari mobil dan memeluk anaknya yang bernama Colton. Lalu Todd mengambil handphonenya dan bermaksud memesan pizza untuk anaknya. Tiba-tiba Todd mendapat pesan bahwa ia harus segera ke rumah sakit dan akhirnya Todd mengajak anaknya untuk ikut bersamanya. Setibanya di rumah sakit, nampak seorang pria bernama Lee yang mengatakan bahwa ayahnya yang sedang sakit membutuhkan seorang pastor. Dan di sini diketahui ternyata Todd juga adalah seorang pastor yang melayani di tempat di mana ia tinggal. Kemudian Todd segera masuk menemui ayah dari Lee dan ia lalu mendoakannya sambil disaksikan oleh Colton. Setelah itu Todd dan Colton akhirnya tiba di rumah dan nampak Sonia sedang membacakan cerita pengantar tidur untuk kedua anak mereka. Keesokan harinya mereka sekeluarga pergi ke gereja, lalu terlihat Colton dan beberapa anak lainnya sedang menyanyi di depan. Kemudian Todd melanjutkan dengan khotbahnya di mana ia menceritakan tentang sebuah perumpamaan yang mengajarkan bagaimana Tuhan sangat mencintai umatnya sehingga ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sore harinya terlihat Todd dan Sonia sedang bermain baseball bersama dengan beberapa jemaat. Namun dalam permainan itu, tiba-tiba Todd mengalami musibah, di mana tulang pada kakinya retak ketika ia mencoba berlari, namun kemudian terjatuh. Kemudian nampak Todd yang masih tetap berkhotbah di gerejanya, walaupun ia harus bersandar di mimbar, dikarenakan kakinya masih belum sembuh total. Tiba-tiba Todd merasa kesakitan di punggungnya, yang ternyata dipengaruhi oleh tulang kakinya yang retak. Singkat cerita, Todd dibawa ke rumah sakit, dan di sana dokter mengatakan bahwa ia mengalami batu ginjal. Akibatnya Todd harus beristirahat di rumah dan untuk beberapa saat ia tidak bisa berkhotbah di gerejanya. Jay pun yang adalah sahabat Todd harus mencari pengkhotbah dari luar untuk menggantikan Todd sementara waktu. Lalu Sonia menyarankan kepada Todd agar mereka pergi ke Denver untuk berlibur dan sejenak meninggalkan kesibukan mereka sehingga Todd bisa cepat pulih kembali. Akhirnya Todd setuju dan mereka pun sekeluarga segera berangkat menggunakan mobil. Dan di sana mereka pergi ke sebuah taman yang penuh dengan kupu-kupu dan nampak Colton dan Casey sangat menikmati liburan mereka. Setelah itu mereka pun akhirnya kembali ke rumah, lalu nampak Sonia sedang menghubungi dokter dikarenakan Colton yang terus-terusan muntah sejak dalam perjalanan pulang sampai mereka tiba di rumah. Keadaan Colton nampak memburuk, demamnya terus naik dan akhirnya Todd dan Sonia harus membawa Colton ke rumah sakit. Ternyata usus buntu Colton pecah dan dokter mengatakan bahwa Colton harus segera dioperasi. Kemudian terlihat Todd sedang berada di sebuah ruangan. Di sana ia berbicara kepada Tuhan dengan nada yang agak kesal, dikarenakan semua penderitaan yang ia telah lalui, ditambah lagi saat ini anaknya sedang dalam keadaan kritis di ruang operasi. Lalu nampak Sonia menelpon beberapa teman dan meminta mereka untuk mendoakan Colton agar bisa pulih kembali. Akhirnya dokter keluar dari ruang operasi, kemudian menyampaikan kepada Todd dan Sonia bahwa Colton sudah sadar kembali. Mereka berdua pun segera masuk ke ruang operasi dan mencium Colton. Mereka sekeluarga akhirnya bisa kembali ke rumah, dan nampak Todd menemani Colton di sebuah taman dan mereka berbincang sambil main ayunan. Colton mengatakan kepada ayahnya bahwa di rumah sakit ia melihat malaikat yang bernyanyi untuknya, ibunya yang sedang menelpon, dan ayahnya yang sedang berteriak kepada Tuhan. Todd kemudian terlihat bingung dengan apa yang diucapkan anaknya, sebab tidak mungkin Colton bisa tahu kejadian tersebut tanpa melihat langsung. Kemudian Colton mengatakan bahwa dirinya seperti melayang di udara, sehingga ia bisa melihat apa yang terjadi saat itu, termasuk melihat dirinya sendiri yang sedang dioperasi. Mereka pun akhirnya tiba di rumah, namun sejak pulang dari rumah sakit, Colton selalu membicarakan hal-hal yang aneh. Todd lalu membicarakan hal tersebut dengan Sonia, namun Sonia menganggap bahwa itu semua hanya hayalan anak-anak.
Keesokan harinya Todd mengajak Colton ke sebuah kafe. Di sana ia bertanya kepada Colton mengenai penglihatannya di rumah sakit. Kemudian Colton menceritakan bahwa ia sedang berjalan seorang diri di sebuah taman dan ia lalu masuk ke sebuah gereja di mana di dalamnya ia melihat pemandangan yang luar biasa dan beberapa malaikat yang sedang bernyanyi. Todd pun pergi menemui seorang psikolog yang bernama Dr. Slater. Ia pun menjelaskan pengalaman Colton yang pergi ke surga. Namun dokter tersebut mengatakan bahwa itu hanya gejala biasa yang muncul ketika seseorang sedang dalam keadaan kritis. Ia pun mengatakan bahwa hal-hal supranatural seperti itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena tidak menemui jawaban yang tepat, Todd pun akhirnya segera pergi dari tempat itu. Kemudian terlihat Todd sedang berkhotbah di gereja dan beberapa jemaat bertanya kepadanya mengenai peristiwa yang dialami Colton. Lalu Todd nampak bingung dan tidak tahu harus menjelaskan apa kepada jemaatnya. Kemudian seorang wartawan mendatangi rumah Colton dan ingin menulis sebuah artikel tentang penglihatan Colton. Colton menceritakan semua yang dilihatnya di surga, termasuk ketika ia bertemu Yesus, para malaikat, dan beberapa hewan yang ia temui di sana. Akhirnya berita tentang penglihatan Colton tersebar begitu cepat di koran. Banyak orang yang percaya dengan hal itu, tetapi ada juga beberapa orang yang menganggap hal itu sebagai lelucon, termasuk di saat Casey memukul hidung dua orang anak laki-laki yang mengejek Colton di saat mereka sedang bermain. Kemudian Todd terlihat sedang bersama istrinya di sebuah taman. Lalu Sonya mengatakan bahwa dewan gereja ingin membicarakan tentang status Todd di gereja mereka. Keesokan harinya Todd bertemu dengan para dewan gereja, di mana mereka membahas mengenai khotbah yang disampaikan Todd. Dikarenakan Todd berbicara soal pengalaman Colton yang melihat surga, beberapa jemaat nampaknya tidak suka dengan khotbah Todd yang menurut mereka sulit untuk dijelaskan dan diterima oleh orang pada umumnya. Pagi harinya terlihat Todd dan keluarganya sedang menikmati sarapan. Lalu Sonya bertanya kepada Todd mengenai hasil rapat dengan dewan gereja, dan Todd menjelaskan bahwa mereka sedang mencari orang lain untuk menggantikan Todd dikarenakan permasalahan mengenai khotbahnya soal penglihatan Colton. Lalu Sonya berkata, "Mengapa Todd tidak tidur semalam?" Todd menjawab bahwa ia sedang mencari informasi di internet mengenai peristiwa yang dialami Colton. Namun Sonya nampak marah dan memecahkan sebuah gelas dikarenakan ia kesal dengan Todd yang terus-terusan berbicara tentang surga di saat banyak tagihan yang belum mereka bayar. Ditambah lagi dewan gereja yang berencana untuk menggantikan Todd dengan orang lain. Akhirnya Todd pun bergegas pergi untuk melayani sebuah acara pemakaman dan ia membawa Colton ikut bersamanya. Di tempat itu Colton bercerita tentang kakek dari Todd yang bernama Pop, dan Colton mengatakan bahwa ia melihat Pop di surga. Lalu setibanya di rumah, Todd menunjukkan sebuah foto dari Pop yang memakai kacamata. Namun Colton tidak mengenali wajah di foto tersebut dan berkata bahwa di surga tidak ada orang yang memakai kacamata. Kemudian Todd segera berlari menuju sebuah gudang. Di sana ia mengambil album yang terdapat foto dari Pop ketika Pop masih muda. Ia pun langsung menunjukkan foto tersebut kepada Colton, dan akhirnya Colton mengatakan bahwa orang yang ada di foto tersebut adalah orang yang sama dengan yang ia temui di surga. Keesokan harinya Todd pergi menemui Nancy. Di sana Nancy bercerita tentang anaknya yang sudah meninggal dan betapa ia masih bersedih sampai saat ini atas kepergian anaknya. Ia pun bertanya kepada Todd mengapa Tuhan mau menyelamatkan Colton, tetapi di pihak lain Tuhan mengambil anaknya. Ternyata hal ini yang membuat Nancy tidak percaya dengan surga, termasuk peristiwa yang dialami Colton. Todd kemudian kembali ke rumah dan ia melihat Sonya sedang berbicara dengan Colton. Colton mengatakan bahwa di surga ada seorang anak gadis kecil yang memeluknya dan berkata bahwa ia meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Ternyata Colton mempunyai dua orang saudara perempuan, namun yang satunya sudah meninggal ketika masih di dalam perut Sonya. Todd dan Sonya yang mendengar hal itu nampak kaget. Kemudian Todd berkhotbah di gerejanya. Ia sangat yakin bahwa pengalaman Colton adalah sebuah pesan dari Tuhan untuk semua orang. Todd percaya bahwa Tuhan ingin semua orang memiliki pengharapan yang sama tentang surga dan bukan hanya sekedar dongeng, melainkan sebuah pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kemudian Todd dan keluarganya kembali ke rumah. Di sana Todd terlihat sedang membaca sebuah artikel mengenai seorang gadis yang memiliki pengalaman yang sama dengan Colton. Gadis itu nampak melukis sebuah wajah yang merupakan wajah Yesus yang ia lihat dalam pengalaman spiritualnya. Colton yang melihat lukisan tersebut nampak kaget dan kemudian berkata bahwa wajah tersebut adalah orang yang sama yang ia temui di surga, dan film pun selesai.